Oke, kita lanjutkan ya. Ini sudah saya carikan. Jadi pada saat ya, memperhitungkan mengenai depresiasi MACRS 5 tahun selama 3 tahun, tahun pertama tadi 20%, tahun kedua itu 32%, kemudian tahun ketiga itu sebesar 19%. Gitu ya. Jadi sebesar 19%. Nah, slide-nya tadi itu. Ya, jadi sebesar 19%. Oke, ini 19%. Jadi kalau di total sebanyak berapa itu? 52, 20 ditambah 32 ditambah 19 sebesar 71% gitu ya. Jadi kalau tadi 240 setelah 3 tahun menyusut 170, 400. Jadi tinggal 69.600. Ya, jadi nilai bukunya adalah sebesar 69.600. Nah, tadi sesuai dengan informasi ada buyer yang akan membeli seharga opportunity cost-nya berapa? 280. Artinya perusahaan mengalami apa? Keuntungan atau kerugian di sini? Betul, perusahaan akan mengalami yang namanya kondisi gain gitu ya. Jadi harusnya nilai bukunya hanya 69 tetapi ada yang mau beli sebesar 260 gitu ya. Jadi untung berapa itu? Ada yang mau beli 280. Nah, harusnya 69.600. Maka ada keuntungan 210.400. Nah, ini yang nanti akan dikenakan pajak sebesar 40%. Maka kena pajak sebesar 84.160. Jadi untuk yang nomor 2 terkait dengan hasil bersih dari penjualan aset yang lama tidak sebesar 280 tapi 280 dikurangi dengan 84.160 ya. 280 dikurangi 84.160 sebesar 195.840 yang ini ya. Nih. Oke. Ketemu 195.840 gitu ya. Nah, kemudian tadi di slide sebelum dijelaskan ada apa? Peningkatan current asset dan peningkatan current liabilities. Ya, terkait dengan yang ketiga yang harus dicari pada saat kita mencari initial investment dari proses penggantian, keputusan penggantian, maka yang ketiga kaitannya dengan apa? Perubahan yang terjadi di dalam modal kerja bersih. Nah, modal kerja bersih tadi sudah saya jelaskan, current asset dikurangi dengan current liability. Maka current assetnya 35, sementara current liability-nya 18. Sehingga ketemu angka 17 gitu ya. Jadi di sini initial investment-nya 400 dikurangi dengan 195 karena current asset dikurangi current liabilities hasilnya positif, maka perubahan itu ditambah. Seandainya current asset dikurangi dengan current liabilities hasilnya negatif, maka di sini bukan positif tetapi negatif, gitu ya.
Ketika itu ditambahkan semua, ya 400 dikurangi dengan 195 ditambah dengan 17, hasilnya adalah 221.160. Ya, 221.160. Inilah yang kemudian diperhitungkan untuk initial investment pada saat kita mempunyai keputusan melakukan apa? Replacement tadi, gitu ya. Oke. Nah, kemudian ini dilanjutkan tadi setelah kita tahu tentang tadi ya. Jadi pada saat kita bicara tentang cash flow, maka cash flow yang harus dicari untuk capital budgeting yang pertama adalah initial investment. Kemudian yang kedua apa? Operating cash flow, gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut untuk bagaimana sih mencari mengenai operating cash inflow, gitu ya. Jadi operating cash flow-nya. Caranya bagaimana operating cash flow? Operating cash flow kita dapatkan dari sebetulnya kita mencari apa ini? Laba, gitu ya. Oke. Nah, di sini ya yang namanya laba bersih gitu ya, laba bersih. Nanti apa? Kita carinya nanti EAT gitu ya. Nah, jangan lupa gitu ya. Sama seperti initial investment, karena ini prosesnya adalah proses penggantian mesin yang lama jadi mesin yang baru, maka pada saat kita mencari operating cash flow, kita juga harus memperhitungkan operating cash flow dari mesin yang lama, gitu ya, seperti slide yang tadi di awal-awal. Oke, di sini diketahui dari tabel 11.4 gitu ya. Nah, untuk mesin yang baru, gitu ya, revenue tahun pertama sampai tahun kelima, kemudian ini ada depresiasi, gitu ya, di luar biaya depresiasi dan interest. Kemudian ini untuk mesin yang lama, gitu ya, atau present yang saat ini sudah ada. Nah, ini revenue-nya dan ini adalah biayanya. Oke. Nah, kemudian depresiasi, gitu ya. Ini lanjutan dari tadi. Tadi kan kita dapat initial investment dari nih, yang ini tadi ya. Purpose mesin itu sebesar berapa? 400. Oke. Jadi di sini kita akan menghitung dulu biaya depresiasi. Kenapa? Karena pada saat tadi kita mau mencari yang namanya laba. Laba itu didapatkan sebetulnya dari revenue dikurangi dengan semua biaya. Nah, biaya yang diketahui di sini itu tidak termasuk biaya depresiasi dan juga interest. Makanya kita harus mencari biaya depresiasi dan juga interest dari masing-masing ya, aset tersebut. Oke, untuk aset yang baru gitu ya. Nah, seperti yang kita ketahui tadi ada initial investment atau biaya investasi sebesar 400 gitu ya. Kemudian menggunakan metode MACRS untuk penyusutannya. Nah, penyusutan mesin tersebut itu disusut selama ini ya, MACRS 5 tahunan. Nah, tahun pertama itu 20%, tahun kedua 32%, tahun ketiga 19%, tahun keempat 12%, tahun kelima 12%, dan tahun keenam itu 5%. Total 100% gitu ya. Jadi habis nantinya. Nah, di sini tahun pertama depresiasinya berapa? 80. Jadi 400 dikali 20%. Tahun pertama depresiasi dari mesin yang baru itu sebesar 80. Kemudian tahun kedua itu sebesar 128, tahun ketiga 76, tahun keempat 48, tahun kelima 48, dan tahun yang keenam terakhir itu 200. Kalau di total itu ketemu 400. Nah, untuk mesin yang lama atau mesin yang saat ini, tadi di sini diceritakan berapa? Ini ya, jadi mesin yang lama itu dibeli 3 tahun yang lalu seharga 240. Itu ya, jadi sebetulnya ini tadi kita sudah cari
Oke, biaya depresiasinya selama berapa? 3 tahun gitu ya. Tadi ketemu angka 3 tahun adalah sebesar 69.600. Kemudian tahun keempat, tahun kelima, dan tahun keenam itu nggak ada. Kenapa? Karena diasumsikan mesin tersebut akan dijual. Oke, jadi biaya depresiasinya hanya berhenti pada tahun ketiga, ya, di mana tahun ketiga direncanakan tadi untuk dijual. Oke, nah kemudian untuk perhitungan operating cash flow seperti apa? Ya, seperti yang tadi saya cerita, yang namanya operating cash flow kita akan mencari mengenai apa? Laba bersih, gitu ya. Jadi laba bersih atau istilahnya di sini yang kita pakai adalah nih ya. Operating cash flow itu diperoleh dari revenue, dikurangi dengan biaya, dikurangi dengan depresiasi, dikurangi dengan pajak, gitu ya. Kemudian ditambahkan lagi dengan depresiasi. Tadi yang namanya operating cash flow itu EAT, laba bersih. Tapi apakah itu selesai? Tidak. Seperti yang dulu kita pernah belajar, kalau keuangan itu cash basis. Itu ya, sehingga cash flow-nya tidak hanya sebesar EAT, harus ditambahkan dengan depresiasi. Kenapa? Karena biaya depresiasi itu tidak betul-betul keluar uangnya, gitu ya. Jadi sebetulnya memang diakui secara accounting adalah biaya, tapi kenyataannya ya tidak ada kas yang dikeluarkan, sehingga itu harus diperhitungkan pada saat perusahaan akan mencari apa? Cash flow, gitu ya. Jadi cash flow itu diperoleh dari apa? EAT ditambah depresiasi, gitu ya. Atau di sini juga selain EAT itu lebih tepat dia pakainya apa? NOPAT, gitu ya. Oke. Itu diperoleh dari mana? Diperoleh dari revenue, tadi sudah ada informasi, dikurangi dengan biaya. Di dalamnya, biaya tersebut itu belum perhitungkan depresiasi dan juga interest. Maka, biaya tersebut itu harus dikurangkan lagi dengan biaya depresiasi. Akan ketemu apa? EBIT, gitu ya. Nah, andai kata perusahaan ada bunga, ya itu juga harus dikurangkan lagi, gitu ya. Dengan apa? I-nya. Nah, kalau di sini karena nggak ada, gitu ya, seolah-olah pembelian tersebut dilakukan dengan pendanaan dari dalam, jadi tidak ada bunga, tinggal apa? Dikurangkan teksnya, gitu ya. Nah, dia akan ketemu nanti sebesar apa? Ini ya, jadi karena ini AT, kita pakainya adalah NOPAT. NOPAT itu diperoleh dari EBIT dikali 1 min teksnya. Ya. Nah, kemudian ini itu harus ditambahkan dengan depresiasi. Nah, ini hasil perhitungannya, gitu ya. Jadi tahun pertama sampai dengan tahun ke-6, oke, itu ketemu untuk mesin yang baru, ya, operating cash flow-nya itu ketemu angka, ya, ini yang di bagian bawah. Kemudian kita cari untuk yang mesin sekarang atau mesin lama, gitu ya. Sama caranya dengan yang tadi, ya, mesin yang baru. Oke, hanya pada saat kita perhitungkan depresiasi, ingat hanya 3 tahun. Kenapa? Tahun keempat, tahun kelima, dan tahun keenam itu 0, diasumsikan aset tersebut dijual, gitu ya. Oke, jadi ketemu cash flow untuk mesin yang lama sebesar 137, 125, 106, 90, 78, dan 0. Gitu ya. Oke, jadi ini hasilnya. Ya, pada saat kita mencari yang namanya operating cash flow, maka kita harus mencari yang incremental. Jadi selisih antara mesin yang baru dengan mesin yang lama. Gitu ya, kita cari selisihnya, dia akan ketemu. Oke. Thus yang terakhir yang kita akan cari pada saat kita bicara tentang cash flow, kalau tadi itu sudah, yang pertama adalah initial investment, kemudian yang kedua adalah operating cash flow, yang ketiga itu kaitannya dengan terminal
cash flow, gitu ya. Oke, nih yang terakhir, jadi kaitannya dengan terminal cash flow. Terminal cash flow itu mirip seperti pada saat kita mau mencari mengenai initial investment, gitu ya. Jadi ini terminal cash flow kalau di sini dilihat merupakan cash flow yang akan dihasilkan, gitu ya, dari ya project, ya dari apa? Dari aset, ya seolah-olah aset tersebut gitu ya itu dijual. Oke. Nah, maka pada saat dilakukan penjualan harus diperhitungkan hasil setelah pajaknya. Jadi ini mirip seperti perhitungan pada saat kita mencari initial investment, gitu ya. Oke, jadi harus dicari nih after tax proceed dari penjualan aset yang baru, gitu ya. Kemudian dikurangi dengan after tax proceed dari penjualan aset yang lama, kemudian kita pertimbangkan perubahan di dalam modal kerjanya. Oke, contohnya seperti ini. Jadi kita lanjutkan yang tadi Powell Corporation, gitu ya. Nah, diasumsikan bahwa mesin yang baru tersebut itu akan dilikuidasi setelah tahun kelima. Jadi setelah tahun kelima, mesin tersebut itu seolah-olah akan dijual, gitu ya. Dan ketika itu dijual, maka ya, nih akan mendatangkan cash flow bagi perusahaan itu sebesar 50.000, gitu ya. Setelah dikurangi dengan semua biaya, perusahaan masih menghasilkan masih menerima hasil sebesar 50. Sementara mesin yang lama, gitu, jadi seolah-olah jika dia dilikuidasi pada akhir tahun kelima, ya perusahaan hanya mendapatkan 10.000, gitu ya. Nah, kemudian terkait dengan modal kerja, nih diperoleh hasil 17, pajaknya 40%. Gitu ya. Jadi sama seperti perhitungan initial investment. Gitu ya. Maka kita harus mencari apa? After tax. Oke, tadi seolah-olah mesin yang baru akhir tahun kelima itu dijual dan perusahaan mendapatkan 50, gitu ya. Maka di sini kita harus menghitung dulu. Ya, sama seperti yang tadi, apa yang kita hitung dulu untuk mengetahui berapa pajak yang harus dikurangkan atau ditambahkan nilai buku, gitu ya. Oke, ini merupakan opportunity cash flow-nya, gitu ya, atau opportunity cost. Oke. Tadi untuk mesin yang baru nih udah dihitungkan terkait dengan depresiasi, gitu ya. Depresiasinya untuk mesin yang baru nih. Jadi sampai dengan tahun kelima nih, gitu ya. Jadi totalnya berapa nih? 80, 128, 76, 48, 48. Total sebanyak 80, 128, 76, 48, 48, 380. Jadi sampai tahun kelima perusahaan untuk mesin yang baru itu sudah terdepresiasi sebanyak 380. Ya, jadi di sini nilai buku untuk mesin yang baru akhir tahun kelima tinggal berapa tadi? Tinggal 308. Oh, sorry. Depresiasinya 380 gitu ya. 380. Jadi tinggal sisa berapa? Nilai bukunya 400 dikurangi 380, tinggal sisa 20.000 gitu ya, US dollar. Nah, 20.000 tadi mesin dihargai 50.000, berarti lebih tinggi atau lebih kecil? Lebih besar atau lebih tinggi. Sehingga apa? Gain gitu ya. Kalau gain maka kena pajak. Gainnya berapa? Gainnya sebesar
30.000. Nah, pajaknya tadi berapa? 40%. 40%. Oke, maka ketemu 12.000. Nih ya, ketemu 12.000. Sehingga untuk hasil dari penjualan mesin yang baru tidak sebesar 50, tapi 50 dikurangi dengan pajak gitu ya, pajak terkait dengan gain yang diperoleh perusahaan sebesar 12.000. Maka sebetulnya hasil bersih yang diterima oleh perusahaan untuk penjualan mesin yang baru itu sebesar 38. Nah, sama halnya dengan yang mesin lama gitu ya. Nah, mesin lama tadi pada akhir tahun kelima ada yang mau beli seharga 10.000. Jadi ini yang disebut dengan opportunity cost gitu ya. Nah, ini sama seperti yang di atas. Kita juga harus mencari hasil bersih setelah pajak gitu ya. Nah, seperti yang kita ketahui tadi mesin tersebut depresiasinya sudah juga dihitungkan gitu ya. Nih, jadi andai kata berhenti sampai dengan tahun ke-5 gitu ya. Tahun ke-5 berarti di sini tahun ke-5. Tahun ke-5 ini udah dijual 280. Ini kan tahun 1-2-nya kan tadi sudah dihitung. Jadi ini dihitung 240 gitu ya. Ini mana ini ya. Jadi kita hitung nanti berdasarkan MACRS yang ini sampai dengan tahun ke-5 gitu ya. Nah, coba saya hitungkan dulu R. Oke, nah ini ya. Jadi tadi sesuai dengan perhitungan ini mesin yang lama. Ini tahun ini depresiasinya sudah dihitungkan tahun ke-5. Nah, ini 0 ya. Karena apa? Dianggap pada tahun ketiga itu dijual sehingga depresiasinya itu 0. Jadi di sini diasumsikan mesin yang lama tersebut itu dijual, nilai bukunya tadi 0, jadi nilai bukunya itu sudah 0. Padahal masih punya opportunity cost sebesar 10.000 gitu ya. Sehingga gimana? 0 nilai bukunya, sementara ada yang beli opportunity cost-nya 10.000. Perusahaan mendapatkan apa? Gain gitu ya, sama seperti yang di atas tadi. Jadi gain. Gain berapa? Gain 10.000. Sehingga ini yang akan dikenakan pajak sebesar 40%. Berapa pajaknya? 4.000 gitu ya. Nih, sehingga hasil yang didapatkan dari penjualan mesin yang lama tidak 10.000, tapi 10.000 dikurangi dengan tadi ya gain dari pajak, ya kita harus bayar pajak sebesar 4.000 sehingga Pak 6.000 gitu ya. Nah, ada perubahan working capital tadi sebesar 17.000 sehingga di sini terminal cash flow-nya 38 dikurangi 6.000 ditambah dengan 17.000 sebesar 49. Gitu ya. Jadi dari contoh yang Powell Corporation terkait dengan relevan cash flow. Jadi kita mau mencari cash flow yang akan nantinya dipergunakan untuk perhitungan layak dan tidak proses penggantian mesin yang lama menjadi mesin yang baru. Ketemu initial investment-nya gitu ya. Tadi, jadi initial investment mesin yang lama, kemudian dikurangi ya dengan apa hasil bersih dari penjualan mesin yang initial investment
dari mesin yang baru dikurangi dengan ya, hasil bersih dari penjualan mesin lama, kemudian ditambah atau dikurangi dengan apa, perubahan working capital. Tadi udah ketemu ya, 221.160. Kemudian yang kedua kita mencari operating cash flow. Nah, operating cash flow-nya ini ketemu tadi yang di sini ya. Nih. Oke. Nah, nih ketemu 28 pada tahun pertama, 26 480 tahun pertama, 57 680 tahun kedua, 55 tahun ketiga, 61 200 tahun keempat, dan 73 nih 73 200 gitu ya. 73 200 tahun ke 5 karena cut off-nya itu 5 tahun. Jangan lupa setelah operating cash flow, maka yang ketiga kita mencari terminal cash flow-nya gitu ya. Terminal cash flow-nya ketemu tadi dari ini, perhitungan ini ketemu 49. Sehingga tahun kelima bukan 73 200 tetapi 122 200. Gitu ya. Oke. Nah, setelah ketemu ya cash flow yang relevan, maka baru proses selanjutnya seperti materi minggu yang lalu, gitu ya. Anda bisa memutuskan apakah proyek tersebut layak dan tidak dengan beberapa teknik, gitu ya. Bisa menggunakan apa? NPV, IRR, dan seterusnya. Oke, ya. Demikian penjelasan saya terkait dengan cash flow. Jadi pada saat Anda mencari, ya, mengestimasi, ya, atau memforecast mengenai cash flow, bagian penting pada saat perhitungan capital budgeting, gitu ya. Moga-moga apa yang sudah diterangkan Anda paham, gitu ya. Nah, sampai ketemu lain kesempatan. Terima kasih.